Halo Ukvidian, saat ini saya berada di Auditorium Kampus 1 Ukvida. Sebentar lagi kita akan menyaksikan Insurance Goes to Campus dengan tema Manfaat Asuransi dalam Kehidupan Sehari-hari. Selamat menyaksikan. Memberitahukan saja, sebagai berita aja ya, news aja buat Anda. Ini ada karir di asuransi umum ya, Mas Zul ya. Di sini kalau Anda mau lihat apa aja sih yang di asuransi umum itu ada, nanti Anda bisa masuk ke finance, quality control, general affair, ada HRD-nya, internal audit, underwriting-nya, claim, SOP, accounting, IT, legal, dan reasuransi. Ini kalau kita bicara asuransi umum karir ya, yang tadi sudah dipresentasikan juga ya. Ini karirnya seperti ini. Nah sekarang kalau di asuransi jiwa lebih banyak nih teman-teman ya, ada aktuarinya. Jadi tadi Mas Jul juga bilang kalau Anda kuat matematikanya boleh di aktuari, karena ini yang menghitung nih, yang menghitung premi-premi asuransi jiwanya ya, aktuarinya. Ini langka, ini digajinya mahal teman-teman ya, digajinya mahal, tidak pakai buah-buahan ya gajinya ya. Policy holder services, product development, di legal, marketing komunikasi, di finance, investment, training development, IT, underwriting, ya, claim, marketing services, corporate secretary, internal audit, accounting, HR, SOP, dan lain-lain ya teman. Nah jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin melihat, saya mau deh di manajemen, ya di manajemen di industri asuransi jiwa, ya. Nah jadi kira-kira Anda bisa melihat kemampuan Anda, kompetensi Anda ada di mana. Anda bisa melihat ini ya, di buku sudah ada ya. Jadi kalau misalnya underwriting ya, underwriter ya, nah jadi Anda tahu itu perusahaan asuransi jiwa tuh, harus ada hitung-hitungannya ya. Oke. Nah kita lanjut. Ini tadi asuransi umum ya. Saya kenal sedikit aja, marketingnya ada asuransi bangunan, kendaraan bermotor, perjalanan, pengangkutan, kapal, kecelakaan, kesehatan, dan lain-lain yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Jul ya. Nah lalu di asuransi jiwa, marketing produknya ya teman-teman, produk yang dijual itu ada asuransi jiwanya yang tadi di film ya. Saya lihat tadi film tadi, Anda lihat banyak yang sapu tangannya naik ke atas ya, nangis ya. Asuransi pensiun, asuransi hari tua, asuransi pendidikan, kesehatan, kematian, kecelakaan, cacat tetap total, penyakit kritis, dan lain-lain. Banyak sekali ya teman-teman. Jadi kalau marketing asuransi jiwa, inilah yang nanti kita akan bicarakan pada pagi hari ini ya. Nah sekarang wirausaha asuransi jiwa. Nah ya, jadi teman-teman, ini hanya sekedar ya membuka open door buat Anda. Kira-kira teman-teman yang kalau pernah dengar ya, di sini ada nggak yang kakaknya, saudaranya pernah kerja di agen asuransi jiwa? Oh bagus dong ya, agen asuransi jiwa ya. Ada? Boleh saya tahu? 1, 2, 3. Yang bapak ibunya di pekerjaan di asuransi jiwa ada? Ada? Tetangganya? Ada? Temannya? Nah jadi kalau nanti ya teman-teman, saya masuk di industri ini tahun 96 tadinya. Saya ditawarkan oleh teman saya satu kampus ya. Dulu saya di kuliah di STIE Perbanas Jaya Ancol. Enggak, Perbanas saja ya, nggak ada Jaya Ancolnya. Nah saat itu saya ditawarin 96, 97 baru saya ikutan bisnis ini ya. Ternyata setelah ikut bisnis ini enak, jalan-jalan ke luar negeri gratis ya, terus duitnya banyak. Masa sih, tanya aja yang temannya jadi ada di industri asuransi jiwa ya. Nah, bisnisnya apa? Modalnya minimum, teman-teman. Kalau Anda buka wirausaha yang tadi, buka PT aja, buka PT sekarang mesti harus 15 juta ya sebagai identitas Anda ya. Nah, bisnis online bikin web aja yang paling bagus, yang platinum bisa 8 sampai 10 juta modalnya ya. Modal kita minimum. Anda cuma diizinkan untuk masuk punya SIM yang namanya AAGI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Cuma 225.000. Minim nggak? 225. Minim. Saat sekarang ini minim sekali ya. Lalu resikonya minimum. Bila terjadi resiko sama nasabahnya Anda, sama bisnis Anda ya, yang dicari bukan Anda dulu juga ya, perusahaannya. Misalnya tadi tuh Bu Mentari jelaskan juga ya, ada uang pertanggungannya nasabahnya 1,5 miliar. Jadi kalau terjadi resiko bukan Ibu Mentari yang akan kasih 1,5 miliar ya, tapi
perusahaan ini yang kasih 1,5 miliar, ya, resikonya minimum, ya. No financial discrimination, ya teman-teman lihat, asuransi jiwa bisnisnya tidak ada diskriminasi. Di tempat kami di PT Commonwealth Life, ya, teman-teman yang usianya kalau kita bilang sini lagi mulai, teman-teman ini Gen Y ya, benar nggak? Ya, usianya berapa Pak Gen Y? 20-an ya, sedang lucu-lucunya ya. Kalau yang di belakang saya baby boomer itu, ya, sama saya juga ya, baby boomer ya. Nah, saat ini di perusahaan kami banyak sekali yang sudah bergabung, ya, yang sudah bergabung, even dia belum lulus kuliah, teman-teman, ya. Tapi Gen Y tadi sudah mempunyai income sendiri, ya. Salah satunya adalah anaknya Ibu Mentari yang juga sudah bisnis di industri ini, ya, kuliah di UPH ya Ibu ya, Prasetya Mulia ya, di Prasetya Mulia, ya. Dia rekrut teman-temannya, masih muda, anaknya ganteng, mamanya cantik gitu ya nggak? Masa anaknya nggak ganteng kan? Nah, nanti boleh di fotonya ada ya. Nah itu teman-teman lihat Gen Y, ya. Jangan ada beranggapan bahwasanya bisnis ini, ya, ada lihat, aduh ini bisnis, ya, bisnis yang seperti apa sih, nawar-nawarin. Ini bisnis, semua teman-teman yang ada di industri asuransi jiwa itu benar-benar orang-orang yang tough, ya, orang-orang yang tough, ya, orang-orang yang nggak pernah never give up, ya, teman-teman tuh. Jadi teman-teman saya anjurkan juga Anda juga bisa melihat di sini penghasilannya bisa 1 miliar dalam waktu 5 tahun. Gede ya? Pernah megang duit 1 miliar? Bagus, saya juga belum. Ya, lihat aja ya teman-teman ya. Dan ini perjalanan ini sudah banyak sekali di tempat kami yang sudah berhasil. Ya, nanti kita akan, tadi saya sudah bicara dengan Pak Dani ya, untuk kita mengadakan bisnis opportunity sendiri khusus untuk wirausaha di bisnis asuransi. Ya, kita punya kelasnya sendiri ya. Nah, coba kita lihat, yuk teman-teman kita bandingkan di sini. Mari kita bandingkan nih. Modal seorang pegawai, modalnya gimana? Ada? Nggak ada. Kalau dia pegawai paling cuma naik ojek ya, sekarang ya murah ya, 10.000 ya kan, mau 5.000 duduknya di depan ya. Nah terus profesional, sedang besar modalnya ya, profesional ya. Jadi seperti kayak misalnya saya seorang dokter ya. Nah terus wirausaha, sedang sama besar modalnya, harus punya. Coba tanya bapak ibunya yang menjadi pengusaha ya. Investor, sedang dan besar juga ya teman-teman ya. Jadi kalau di bisnis CL itu Commonwealth Life ya. Biasanya kita sebut PT CL, PT Commonwealth Life. PT CL bukan singkatan Pak Thomas cakep loh, bukan ya. PT CL apa tadi? PT Commonwealth Life ya. Bisnisnya cuma punya niat baik. Oke deh Pak ya. Pak, saya mau ikut ya, punya niat baik aja. Saya sudah tahu kok muka-muka yang punya niat baik, dan semua Anda di sini mukanya niat baik semua. Tepuk tangan dong ya. Niat baik semua loh. Udah mau datang kemarin, saya surprise banget ya. Pengalaman sebagai pegawai harus punya. Profesional apalagi ya. Kalau seorang dokter gigi nggak punya pengalaman, mau nggak Anda dicabut giginya oleh dia? Nggak mau. Pakai tang loh ya, tangga lagi ya. Wirausaha harus punya pengalaman, apalagi investor. Jangan sampai duitnya dia masukin 5 miliar hilang begitu saja. Dia harus punya pengalaman. Nah, kalau di bisnis kita, di bisnis asuransi jiwa, pengalaman seperti apa? Tidak perlu. Karena nanti akan diajarkan. Nanti ada training-training buat teman-teman, ya. Tidak perlu pengalaman. Pak, saya nggak punya pengalaman, saya nggak bisa ngomong, Pak. Loh, selama ini Anda gagu, iya kan? Kan orang gitu kan, kalau ditanya marketing kan, gimana lu bisa ngomong? Orang lu aja diem gitu ya. Nah, ternyata dulu juga saya begitu teman-teman, ya kan? Nggak bisa ngomong di hadapan teman-teman kayak gini seperti orang banyak. Jadi kalau saya dulu di kampus, kalau ngomong seperti ini, ya, yang saya lakukan adalah saya pakai pampers. Karena saya nggak mau bolak-balik ke belakang, ya. Nah, jadi teman-teman lihat. Kalau di bisnis CL, pengalaman nggak perlu. Kita akan sama-sama menimba pengalamannya. Anda akan diajarkan, kita punya training-training khusus ya. Resikonya, kalau pegawai bisa di PHK, profesional kehilangan modal ya, wirausaha bangkrut, investor bangkrut. Bisnis CL resikonya gimana?
Bisnis asuransi jiwa di Commonwealth Life, kira-kira resikonya apa? Halo? Ada? Ah, so tahu ah. Nggak ada. Iya, cuma waktu. Ya, cuma waktu. Mungkin teman-teman pernah dengar gini, ya, bagi orang tua, teman yang pernah di agen, ya kan, susah banget jual asuransi jiwa, ya. Kenapa? Gua ditolak. Padahal gua kalau ngomong cinta nggak pernah ditolak. Iya, ya. Kalau ngomong asuransi jiwa, gua ditolak. Padahal teman-teman gampang sekali kalau kita bicara asuransi jiwa seperti yang tadi sudah diutarakan sama Bu Mentari. Itu kita bicara tentang siklus kehidupan. Siklus kehidupan. 5 resiko. Orang bisa sakit, ya, kena kecelakaan, bisa cacat, bisa meninggal, dan bisa tua. Ini 5 resiko. 5 resiko ini Anda dan saya pasti mengalaminya nanti. Ya, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Ya, pasti. Ya, cuma nggak tahu kapan waktunya. Makanya teman-teman, kita lihat di sini bisnis CL cuma bicara niat waktu. Ya, aduh, saya udah datang ke sana, saya ditolak. Saya datang ke sana ditolak. Makanya mesti harus jadi apa? Binatang tawon. Binatang tawon itu tough loh, benar nggak? Tahu kan? Binatang tawon tahu kan? Kenapa dia tough? Hah? Ada lagunya. Tawon give up, gitu ya. Enggak mau dia begitu ya. Udah lanjut ya. Maka menjadi bukan binatang tawon dong ya. Nah, potensi pasar besar nih dia, teman-teman ya. Kalau Anda baca di sini, yang miliki asuransi berapa persen? 11%. Yang belum memiliki 89%. Teman-teman, boleh nggak saya tahu di sini yang sudah punya atau sudah dibelikan atau beli sendiri atau dibelikan oleh orang tuanya asuransi jiwa? Boleh tunjuk tangannya? 1, 2. Dari sekian banyak cuma 2, 3. Ya, ada lagi 4, 5, 6. Ada lagi? Nah, teman-teman, saya ingin cuma membuktikan bahwa bisnis ini peluangnya besar. Dari sekian banyak orang-orang ini di tempat ini ya, teman-teman semua yang mukanya beda-beda ya. Saya melihat cuma sedikit sekali yang punya asuransi jiwa. Kalau saya bisnisnya seorang agen asuransi jiwa, saya nggak perlu keluar jauh-jauh. Di dalam ruangan ini 3/4%-nya belum punya asuransi jiwa. Betul nggak? Buat saya, kalau saya menjadi bisnis asuransi jiwa sebagai agen, saya bisa tawarin Anda. Ya. Jadi kalaupun Anda juga melihat ke kiri, ke kanan, sekali lagi ya, Anda di Gen Y, ya kan, orang-orang muda ya, saat sekarang ini sudah waktunya di industri ini, ya, sudah waktunya Anda harus menciptakan peluang kerja buat orang lain. Seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi, apa sih yang Anda dapat? Teman-teman pernah tahu komisi yang diberikan ya? Ini yang Anda dapat komisi. Ya Pak, kok cuma komisi ya, bukan permisi ya. Lalu bonus, jenjang karir ya, reward, ini yang akan diberikan oleh teman-teman yang kita berikan ya. Jangan disangka kita nggak punya jenjang karir loh. Kita punya jenjang karir dan cepat sekali ya jenjang karirnya. Nah, yang Anda dapat ini. Nah, pernah melihat ya komisi yang besar seperti ini? Anda mungkin belum tahu ya. Komisi asuransi jiwa seperti apa? Ini teman-teman, 5 tahun. Bagaimana mungkin ya kan kalau di industri ya orang-orangnya nggak akan kaya-kaya nantinya ya. 5 tahun. Kalau Anda jualan di tahun pertama, Anda lihat jualan 100 juta, 30%-nya dari 100 juta berapa Mas? Woi, 30%, bukan 40. 30% dari 100 juta. 30 juta itu tahun pertama. Nah, sahabatnya saya nih, tahun kedua saya bayar lagi 100 juta. Anda masih dapat berapa? Dapat berapa? Nih lihat, masih dapat
30 juta lagi. Ya, di tahun ke-3, 4, ke-5 Anda tetap masih dapat komisi 5%, 5%. Ya, Anda lihat di bawahnya ada 42,5%, ada 40%. Itu bonus buat Anda. Kalau di bisnis Anda dalam 1 tahun bagus, di tahun kedua Anda akan dapatkan lagi. Contoh, total komisi Anda dalam 1 tahun 100 juta. Tadi kan Anda sudah terima 30 juta ya. Totalnya 100 juta. Anda akan dapatkan lagi berapa? 42 juta. Bagus apa enak? Nah, enak apa enak komisinya? Ya. Dan Anda mau tahu selanjutnya untuk itu, ya. Total semua dari premi itu bisa sampai 99,75%. Ya. Boleh dong tepuk tangan untuk industri asuransi jiwa, ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin nantinya berwirausaha atau berbisnis di industri asuransi jiwa, ya, kita akan adakan khusus untuk bisnis opportunity seminar. Ya, nanti teman-teman boleh, kalau teman-teman zaman sekarang email ya, boleh email ke Ibu Mentari. Emailnya ada di bawah ini. Lihat ya? Oh, nggak ada ya? Belum ada. Jadi boleh dicatat emailnya, namanya mentari.winarni, ya. Ada nggak Ibu ya? Nggak ada ya? mentari.winarni, ya, @comlife.co.id. Saya ulangi ya, mentari.winarni, Winarni ya, bukan Winarno, Winarni, ya, @comlife.co.id, ya. Oke. Nah, ini ada beberapa gelar profesi yang tadi dikatakan, ya, untuk menunjang bisnis Anda seperti yang Pak Antoni katakan di awal, ya. Ini ada profesi khusus untuk financial planner di dunia asuransi. Jadi mulai dari ada RFP, Register Financial Planner, CFP, Certified Financial Planner, QWP, Quality Wealth Planner, Wealth Management, dan Estate Planner. Nah, teman-teman, itu nanti akan menjadi bahan buat Anda, ya, buat teman-teman semua untuk berpikir ulang lagi, ya kan, membantu orang tua atau Anda ingin punya penghasilan sendiri mulai saat muda. Anda ciptakan kreativasi Anda, orang-orang muda ini, untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Anda nikmati uang Anda bisa pergi jalan-jalan gratis, Anda bisa menikmati uang yang banyak, ya. Nah, seperti itu. Oke, thank you dari saya, terima kasih. Ya, baiklah Pak Thomas, terima kasih buat penyajiannya yang luar biasa. Baik adik-adik sekalian, ya, tentu sudah cukup paham, ya, dan diharapkan sudah bisa mendapatkan manfaat secara maksimal dari pertemuan pada pagi hari ini sampai siang. Sekarang adalah giliran question and answer, ya. Jadi tentu dari tadi sudah disiapkan, sudah dihimbau untuk bisa menyiapkan pertanyaan dengan baik. Ya, akan dibuka 2 buah cermin, ya. Silahkan mengangkat tangan, silahkan menyebutkan nama, tahun, ya, dan jurusannya, ya, prodinya, serta pertanyaan harus dirumuskan dengan sangat tegas, ya. Baik, silahkan. Dan ditujukan kepada siapa, ya, itu juga perlu, ya. Nama saya Claudia Patiwara dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen 2015. Saya mau nanya kepada Ibu Mentari. Jadi, kalau misalnya jika asuransi itu diberikan dari perusahaan kepada karyawan, dan kalau karyawan itu dia batas waktu bekerjanya itu sampai 55 tahun, terus udah pensiun, apa asuransi dari perusahaan itu masih bisa digunakan? Kalau misalnya enggak, dari pihak asuransi itu masih bisa mengambil keputusan untuk dilanjutkan, walaupun nanti kita kembali ke pribadi masing-masing bayarnya, tapi dengan nama perusahaan itu. Makasih, itu. Jadi bagus sekali ya pertanyaannya. Karyawan kalau misalkan bekerja di perusahaan kan ada asuransinya. Biasanya memang ditanggung sampai usia 55. Setelah karyawan itu tidak bekerja lagi,
Nah, ini tergantung polisnya. Biasanya yang umum adalah perusahaan memberikan asuransi hanya sebatas pada saat kerja aja. Setelah nggak kerja, ya harus punya asuransi pribadi sendiri. Nah, untuk itu perlu dipersiapkan ketika sebelum pensiun gitu loh, dan sebelum kena sakit. Ada juga perusahaan yang mengasuransikan karyawannya itu dengan model yang seperti ada di Commonwealth Life. Kalau misalkan nanti karyawannya itu sudah tidak bekerja lagi, perusahaan tinggal membalik nama pemegang polisnya itu menjadi si karyawan. Jadi karyawan itu tetap tercover. Cukup menjawab? Terima kasih. Ya, jadi tergantung perusahaannya juga ya, jadi disiapkan ya oleh pribadi yang bersangkutan sebelum pensiun ya Bu, supaya ada asuransi pribadinya. Ya demikian ya Claudia ya. Baik, dan next pertanyaan berikutnya silakan. Nama saya Melisa dari tahun 2015. Berapa maksimal usia untuk mengikuti asuransi? Maksimal usianya yang akan mengikuti. Terima kasih Melisa, ini juga bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi orang bisa diasuransikan untuk asuransi jiwa itu biasanya bervariasi ya. Tapi kalau ada yang 65 tahun, ada yang sampai 60 tahun usia masuknya terakhir. Tapi kalau di Commonwealth Life kami bisa sampai 70 tahun. Jadi kalau usianya 70 tahun belum sampai 71, misalkan 71 kurang 1 hari masih bisa dimasukkan asuransi selama masih sehat ya. Terima kasih. Ya, Mbak Melisa. Mbak Melisa mana? Halo, ada? Iya, Mbak Melisa. Pertanyaannya mungkin menunjukkan untuk asuransi jiwa ya, tapi intinya Mbak Melisa harus paham bahwa usia itu akan mempengaruhi kepada tingkat resikonya. Semakin tinggi usia, semakin tinggi resiko untuk meninggal dunianya. Kalau kita standar usia meninggal dunia di Indonesia itu misalnya 55 tahun, jadi kalau umurnya 53 berarti asapnya jatah usia tinggal 2 tahun lagi. Karena udah pasti mau meninggal, kasarnya ya, berarti preminya akan jadi lebih mahal ya. Tapi kalau untuk asuransi pada usia yang lebih muda, lagi sekarang kita mau investasi ke depan usia kita, nah itu pasti preminya jauh lebih murah. Jadi daripada kita nabung 100.000 per hari, mungkin kita lebih baik nabung mengasuransikan dana 100.000 itu dalam bentuk asuransi investasi ya Bu ya. Itu akan bermanfaat untuk nantinya. Semakin muda pasti preminya akan semakin murah. Semakin tua bisa diasuransikan, bisa, tapi preminya akan semakin lebih mahal ya. Ya, jadi sampai 71 tahun kurang 1 hari masih bisa ya Bu. Ya, tapi jadi mahal ya. Tadi saya takut sekali kata-kata Pak Zul, katanya aduh 55 tahun usianya, saya tinggal 3 tahun lagi. Ya, untung masih ketemu mahasiswa-mahasiswa yang baik hati ini kan. Ya baik, tadi yang di belakang silakan. Ya, selamat siang, saya Christopher dari jurusan akuntansi, NIM-nya 32/2014-063. Yang saya mau tanyakan sih simpel aja, apa perbedaannya atau keunggulan apa sih yang dimiliki oleh Commonwealth Life ini dengan asuransi yang lain? Kan tadi kita tahu ada banyak banget asuransi. Nah, keunggulan dari Commonwealth Life ini sendiri tuh apa? Gitu. Jadi sehingga kita tuh harus masuk sini istilahnya. Terima kasih. Terima kasih Christopher. Jadi kalau ini pertanyaannya yang sangat bagus ya Pak ya. Tepuk tangan dulu dong. Keunggulan dari Commonwealth, kalau dilihat pertama adalah setiap asuransi sekarang ada tingkat risk based capitalnya ya. Jadi itu aturan dari perusahaan, dari pemerintah. Kalau punya perusahaan asuransi sekarang harus bisa dihitung nih resikonya dibandingkan dengan modalnya. Nah, untuk Commonwealth resiko risk based capitalnya itu adalah 1060%.
dibandingkan dengan yang disyaratkan oleh pemerintah itu adalah 120%. Artinya apa? Artinya kalau kenapa harus 120% pemerintah itu mensyaratkan? Nah itu karena supaya kalau misalkan semua pemegang polisnya itu atau tertanggungnya itu terkena resiko klaim pada saat yang sama, perusahaan masih bisa membayar dan masih lebih 20% gitu loh. Itu gampang-gampangannya seperti itu. Kalau misalkan dari sisi ini tadi company profile-nya ya maksudnya, atau dari sisi kalau agent kerja di sini, Christopher, company-nya? Iya, dari sisi company-nya. Iya, dari sisi company itu ya salah satu keunggulannya. Dan keunggulan yang lainnya kalau misalkan untuk adik-adik di sini kan masih muda-muda. Biasanya kalau asuransi itu sukanya yang nanti uangnya itu bisa berkembang gitu ya. Bisa maksudnya untuk kedepannya itu semacam punya tabungan investasi. Nah untuk Commonwealth sendiri kami punya satu produk yang namanya Investra. Investra itu dikelola oleh fund manager yang sangat berpengalaman dan kemudian juga sangat terbuka, dan ada yang satu namanya bank kustodiannya. Jadi kalau dibilang itu seperti manajemen terbuka lah, aman sekali. Terima kasih. Oke. Hal yang lain nih Mas Kris ya? Oke ya, Christopher ya. Jadi teman-teman, kalau di Commonwealth Life itu kita sudah terima dalam 1 tahun ini penghargaan, ada 8 penghargaan yang notabene itu juga bukan kita beli, tapi kita prestasi ya. Salah satunya dari beberapa media itu dari customer service kita, sudah 10 tahun berturut-turut customer service. Jadi bila mana long life-nya seorang agen belum tentu lama ya, bisa aja agennya akhirnya keluar. Nah pada saat itu nasabah akan depend dengan yang namanya customer service, dan itu cepat sekali ya. Jadi kalaupun nanti teman-teman akan masuk, lalu teman-teman lagi trip nih ke, bukan keluar kota tapi international trip ke luar negeri, nggak bisa dihubungi, otomatis si nasabah akan dilayani oleh customer service kita. Kita sudah berkali-kali mendapatkan prestasi seperti itu ya. Lalu kita dapatkan juga prestasi dari Muri ya. Pertama kali kita mengadakan seminar ya, pertama kali yang diadakan seminar di dalam pesawat, satu pesawat kita mengadakan seminar ya. Itu isinya kita semua kecuali pilotnya bukan dari Commonwealth Life ya, cuma seminar pesertanya aja ya. Lalu kita juga mendapatkan the best ya, the best untuk apa? Kita bicara sekarang semua adalah teknologi ya, teknologi. Kita unit link kita itu kita mendapatkan yang terbaik ya melalui digital medianya ya. Jadi teman-teman, khusus untuk di Commonwealth Life, Anda menjadi seorang agen, Anda akan bisa melihat prestasi Anda akan bisa melihat nasabah-nasabah Anda mulai dari dia punya kelangsungan dari asuransinya, apakah lapse, apakah dia harus bayar ya, itu Anda bisa lihat. Lalu Anda bisa melihat juga komisi Anda bisa melihat juga dari bisnis Anda ya di agensi web tadi. Lalu buat si nasabah sendiri diberikan juga web khusus untuk nasabah ya. Jadi nasabahnya bisa melihat ya, dimanapun dia berada dia bisa melihat, oh bisa monitor investasinya dia, bisa memonitor kapan saya harus bayar lagi. Nah itu adalah salah satu keunggulan yang sudah mendapatkan kriteria the best dari majalah investor. Seperti itu Mas. Dan kalau kita bicara yang lainnya, nanti kita akan adakan yang seperti tadi business opportunity seminar ya. Karena kalau kita lihat banyak sekali perusahaan asuransi jiwa yang mempunyai juga predikat-predikat yang terbaik. Dan salah satunya adalah yang tadi kita bicarakan ya. Ya baik, tadi saya bisik-bisik sebentar. Jadi di tempat Commonwealth juga ya terbuka bagi adik-adik mahasiswa yang kelak akan magang, gitu ya Bu ya. Kelak akan menyusun karya akhir berupa CV juga dipersilakan. Jadi ini kesempatan yang baik sekali ya. Dan kalaupun nanti Anda berprestasi di situ, ya sangatlah mungkin bisa bergabung di tempat tersebut ya. Perusahaan dengan skala internasional tripnya juga luar biasa ya. Lalu komisi dan sebagainya yang sangat menggiurkan.
Baik ya, satu pertanyaan terakhir silakan kepada Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Lavega Chandrika Parasan, mahasiswi dari Ekonomi Manajemen Malam tahun 2013. Sebelum saya bertanya, menyinggung sedikit mengenai tadi yang sudah dibahas bahwa sebagian kecil dari masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran untuk berasuransi. Jadi masih banyak orang yang belum memiliki kesadaran untuk berasuransi. Saya ambil contoh, ada saudara saya waktu itu pernah ditawarin asuransi sama salah satu agent. Kebetulan agent itu kakak saya sendiri, jadi waktu itu saya ikut. Nah, pas dia ditawarin asuransi, yang direspon malah bilangnya, oh kalau misalnya saya ikut asuransi kesehatan, itu kayak ngedoain keluarga saya biar sakit-sakitan. Atau kalau misalnya saya ikut asuransi jiwa, kayak mendoakan keluarga saya untuk cepat meninggal gitu istilahnya. Nah, kalau menurut saya kan ini satu pemikiran yang kolot ya, yang terlalu jadul istilahnya. Nah, kalau dibandingkan dengan negara lain, ada negara yang mewajibkan asuransi untuk setiap masyarakatnya. Bahkan ada masyarakat yang memiliki asuransi lebih dari satu. Nah, kira-kira ada perbedaan nggak antara asuransi di Indonesia dan di luar negeri? Jadi kayak asuransi untuk pemegang polisnya sendiri, apa ada perbedaan? Atau memang hanya orang Indonesia aja yang memiliki pemikiran kolot untuk tidak memiliki asuransi? Terima kasih, mohon untuk masukannya. Terima kasih. Namanya panjang banget ya, tapi yang saya dengar cuma Cantik doang gitu ya. Iya, Mbak Cantik. Boleh tepuk tangan dong, pertanyaan yang paling bagus hari ini tuh Mbak Cantik nih ya, Mbak. Memang ini menjadi PR utama dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, untuk meningkatkan daya tahu dan daya kenal masyarakat Indonesia terhadap apa itu asuransi. Dan OJK secara berkesinambungan melalui program literasinya itu juga telah mulai untuk mensosialisasikan asuransi ke seluruh lini masyarakat, terutama untuk kayak ibu rumah tangga, pekerja, non pekerja, industri, masyarakat kecil gitu ya, dengan program asuransi mikro. Dan OJK juga mendukung salah satunya program kita hari ini, Insurance Goes to Campus. Itu juga merupakan sebuah cara dari pemerintah untuk bisa mensosialisasikan dan menyampaikan apa itu asuransi dan fungsinya asuransi. Buktinya teman-teman hari ini semua juga sudah mulai terbuka wacananya, sehingga Mbak Cantik bisa menyatakan bahwa itu kolot banget yang mikir yang seperti tadi ya, seperti itu. Dan itu menjadi PR kita bersama. Semakin dini kita mensosialisasikan asuransi, semakin terekam, sehingga mereka semakin kesananya semakin mengenal dan memahami apa itu asuransi. Mungkin bisa ditambah ini silakan. Oke, terima kasih buat Ega Cantik. Nah, kalau misalkan pertanyaan seperti itu memang banyak ya. Dulu juga saya pernah tuh ditanya, maksudnya tuh persepsi orang nih, kayaknya tuh takut nih kalau misalkan ikut asuransi jiwa kok kayaknya jadi mendoain gitu, takut malah mati gitu katanya ya. Terus saya bilang, kalau nggak ikut kira-kira mati apa enggak? Ya mati gitu kan. Nah, ikut mati, mendingan gimana? Mendingan ikut mati dapat uang, atau nggak ikut mati nggak dapat uang, anaknya nanti malah ikut tetangga, ikut saudaranya gitu kan, nyusahin orang. Nah, itu adalah hidup adalah pilihan gitu loh. Nah, terus ada lagi yang orang kolot nih, banyak nih teman-teman, dia bilang gini, nanti saya ikut asuransi penyakit kritis, saya nggak sakit, ini bukan kolot, dia takut rugi gitu ya. Ya saya bilang, kalau misalkan seperti itu ya anggap aja lah. Kalau misalkan orang yang kan kalau orang Jawa itu kan ada yang nanggep wayang gitu ya, apa sih namanya itu, kayak seolah-olah yang ada ritual tertentu gitu loh ya, yang nanggep wayang supaya selamat gitu kan. Nah ya wis anggap aja nanggep wayang gitu kan. Tapi dalam hal ini ya uang-uangnya tapi sehat gitu loh. Jadi kadang-kadang orang tuh ikut asuransi, yang pertama takut kalau malah meninggal gitu, malah sakit. Ada juga yang takut rugi, nanti aku udah bayar preminya tapi kok
nggak klaim gitu loh ya. Nah itu yang pemikiran itu yang kita semua harus mengedukasi masyarakat awam supaya apa? Supaya negara kita nantinya makin maju. Kalau misalkan semua orang punya asuransi, negaranya maju nggak? Maju lah ya, karena kalau di Jepang aja satu orang punya berapa? 3 polis. Makanya dia bisa jadi negara yang maju gitu loh. Nah kalau untuk perbandingannya sendiri di Indonesia dengan di luar negeri, sebenarnya kalau di Indonesia ini cenderung lebih apa ya? Kalau untuk klaim itu lebih nggak strict gitu loh daripada di luar negeri. Kalau misalkan contohnya aja orang yang sakit karena tipes, yang dia karena makan makanan yang di pinggir jalan itu loh ya Pak ya. Nah itu tetap aja di cover di sini gitu loh. Tapi kalau di luar negeri, oh kamu makannya jorok, berarti nggak benar, ya nggak di cover. Nah hal-hal seperti itu kalau di Indonesia sebenarnya masih lebih gampang ya Pak Zul ya, masih lebih ditoleransi gitu. Pak ditambahin lagi Pak, ada sedikit tambahan Pak silakan. Ya. Jadi Ega cantik, oke Beb, ya. Jadi begini, teman-teman, kadang-kadang pada saat ini, apalagi teman-teman setelah mendengarkan asuransi jiwa, orang berpikiran asuransi jiwa, jiwanya pasti nanti akan menjadi milik Tuhan. Betul, jiwa punya milik Tuhan. Tapi sebenarnya kalau Anda lihat film tadi yang sudah Anda lihat, asuransi jiwa itu yang diproteksi apa? Nilai ekonomis seseorangnya. Jadi kalau misalnya kita bicara pun lebih lembut, kamu sudah punya nilai ekonomis belum untuk masa yang akan datang? Ya, kadang-kadang kan kalau orang bilang, lu udah punya asuransi jiwa belum? Lu nyumpain gua mati ya? Nah, begitu ya. Itu salah satu misalnya proteksi nilai ekonomis. Nah, yang kedua, bicara tentang negara-negara maju ya dengan kita. Memang kita domestik bruto kita memang kalau secara ASEAN ya, kita agak yang paling rendah ya. Jadi edukasi tentang asuransi jiwa khususnya itu sangat-sangat minim ya. Saya pernah ikut di 2 negara, Jepang dan di Filipina ya, pernah dikirim oleh kantor saya waktu studi banding. Memang kita lihat ternyata bukan kita saja, di Sri Lanka pun sama, di Filipina pun sama, di Thailand pun sama ya. Jadi orang masih beranggapan bukan negara maju ya, itu negara berkembang ya, masih menganggap bahwasanya kayaknya gue kepaksa banget beli asuransi ya. Itu sesuatu hal yang belum bisa menjadi satu seperti negara maju, kebutuhan ya. Jadi kalau di negara maju itu dia baru keluar udah asuransi, asuransi, padahal kita nya banyak tapi nggak mau diasuransiin gitu ya. Nah jadi teman-teman, ini adalah tugas Anda dan saya ya kan, untuk bisa saat ini memang ada Insurance Goes to Campus, bagus sekali karena kita harus bisa mensosialisasikan bahwa pentingnya berasuransi itu dimulai sejak dini ya. Jadi kalau tadi ada yang tanya, usia maksimal masuk 70 tahun. Nah sekarang usia dini pun 15 hari di kantor kita, di Commonwealth ini sudah bisa diasuransikan 15 hari. 15 hari itu masih bayi ya. Itu sudah bisa diasuransikan, tetapi bukan sebagai pemegang polis, tetapi sebagai tertanggung yang diasuransikan. Nah jadi teman-teman, tugas Anda dan saya adalah untuk bisa, selain dari bisnisnya tadi, ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Karena kenapa? Kalau orang-orang di Indonesia seperti tadi ya, masyarakatnya, familinya, keluarganya terjadi resiko dan dia tidak mempunyai yang namanya nilai ekonomis keluarga, yang akhirnya yang akan dilakukan adalah menjual aset. Aset, tahu ya aset ya? Kalau Anda mau masuk ke ruangan ini pasti Anda aset-aset kaki Anda. Itu keset ya. Seperti itu, aset. Jual apa? Rumah, jual mobil. Buat apa? Buat saat dia sakit. Sakit itu mahal ya. Belum lama kakak saya kena leukemia, saat sekarang ini masih berobat ya. Itu sampai jual rumah 1, mobil 1 teman-teman ya. Dia kebetulan tidak punya asuransi ya, waktu itu benar-benar menolak. Sama nih kasusnya ya. Padahal kakak sendiri, tapi dia begini, say no terhadap asuransi. Apa yang terjadi? Dia sekarang baru melihat, ternyata ya nggak punya asuransi itu susah. Semua dia jual cuma untuk penyakit. Jadi selama ini dia mengkaryakan dirinya, mencari uang, membeli rumah, membeli mobil, membeli semuanya, mengkuliahkan anaknya, habis dengan seketika. 1 bulan teman-teman. Waktu dia di kemo, saya juga shock. Setiap kemo sampai 3 kali kemo ya, itu ratusan juta. Ya, ratusan juta ya, masih bergumul saat sekarang ini. Jadi teman-teman, ayo
kita beritakan ke kiri, ke kanan, tetangga, ya, rumah, apalagi kakak, adik, semuanya ya. Ayo berasuransilah kita, ya. Oke, itu aja. Ya, baiklah. Adik-adik sekalian, itulah jawaban dari narasumber kita yang begitu berkompeten dan bisa menjawab dengan sangat baik, sangat memuaskan dan kena sasaran. Kita berikan aplaus yang luar biasa buat ketiga penyaji. Ya, dan sebelum kita semua akan turun ke bawah ya, akan diuraikan sedikit kesimpulannya ya, dari kesimpulan apa yang sudah ditemukan atau hal-hal yang sudah terjadi dari pagi sampai siang hari ini. Yang pertama, bahwa kita sudah mendapatkan penjelasan yang luar biasa mengenai manfaat asuransi dalam kehidupan sehari-hari ya. Asuransi adalah merupakan alat transfer risiko yang sangat diperlukan oleh umat manusia dalam menjalani kehidupan ini. Jadi definisi yang ada, risiko itu ketidakpastian akan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian ekonomis. Tadi luar biasa cerita penutup dari kakaknya Pak Thomas ini, Pak. Luar biasa ini, kerja sekian lama ya, lalu habis dalam 1 bulan ya, itu pun tidak sembuh, Pak ya. Itu pun tidak sembuh. Saya juga ada pengalaman begitu, Pak, kawan saya, Pak, kerja bertahun-tahun, ngumpulin uang setengah mati hanya karena sabun kecil terpleset, uangnya habis semua. Itu juga ada, Pak. Luar biasa, itu sangat karena tidak ya memperhitungkan hal-hal yang tidak kita kehendaki juga. Juga jangan lupa bahwa dikatakan juga ya di sini bahwa manajemen risiko itu menjadi sangat penting. Manajemen risiko ya, kebetulan nanti Anda semester depan akan mengambil mata kuliah manajemen risiko dan saya kebetulan tugasnya adalah sebagai koordinator. Jadi manajemen risiko itu nanti dimulai dari identifikasi risiko ya sampai dengan nanti evaluasi risiko. Dan tidak semua ya risiko itu bisa diasuransikan. Apakah ada insurable interest juga begitu kan ya? Ada hukum bilangan besar juga, prinsipnya banyak sekali. Ya, tidak semua risiko bisa diasuransikan. Perkawinan tidak bisa diasuransikan, Pak ya? Tidak bisa. Tidak bisa semua. Tidak bisa. Judi tidak bisa diasuransikan. Jadi banyak hal juga tidak bisa diasuransikan. Kita juga sudah belajar apa itu perusahaan asuransi, apa itu perusahaan reasuransi, perusahaan broker asuransi dan sebagainya. Juga tadi sudah dijelaskan juga ya mengenai apa itu asuransi jiwa ya. Lalu berakhir di usia 55, tapi tadi Commonwealth sudah mengatakan juga bahwa sampai usia 71 tahun kurang 1 hari itu juga masih dimungkinkan. Tapi dengan tentu saja ya pembayaran polis ya otomatis jauh lebih mahal. Begitu ya. Lalu Pak Thomas juga sudah membukakan kepada kita wawasan yang begitu luas. Kalau mau jalan-jalan, apalagi ke luar negeri ya, ciptaan Tuhan begitu luas. Ini ada media yang luar biasa ya. Kita jalan-jalan ke Bandung saja, ke Bromo aja biayanya mahal sekali nih, apalagi ke 3 benua. Tadi sempat diceritakan juga sekilas bagaimana di Afrika bisa jalan-jalan ya, itu di kebun binatang yang bukan kebun binatang tapi alami, memang sangat luas ya. Pak Zul ini membukakan kita bagaimana jalan-jalan ke luar negeri yang luar biasa. Ibu Mentari juga luar biasa, sampai ke Swiss, sampai ke Spanyol, ini luar biasa nih ya. Jadi itu bisa dicapai melalui karir di dunia asuransi, juga penghasilan yang luar biasa ya. Pak Zul juga luar biasa ini di usia yang demikian muda, namanya sama gelarnya, panjang gelarnya ini luar biasa, Pak. Moga-moga memotivasi kita semua juga nih adik-adik, bahwa tidak cukup hanya ketika lulus SS saja sudah puas ya, sudah sangat selesai sudah tugas kita. Jangan ya, Anda bisa nyambung terus menerus ya. Kebetulan di Fakultas Ekonomi UPI dan Tercinta ini juga menyediakan program MM, ditambah program tadi ya ada profesinya Certified Financial Planner juga ya, gelar yang begitu bergengsinya. Ya, demikianlah kira-kira kesimpulan ya. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada ketiga penyaji ya. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada yang kedua ya, MC kita. Silakan MC. Oke. Makasih Pak Denny. Jadi saya tarik kesimpulan tadi di sini hampir banyak yang belum masuk asuransi. Ya, nanti pulang masuk asuransi ke asuransi terpercaya Commonwealth. Andres ini pinter banget ya. Tadi saya Andres doang kayak dari pojok, Andres doang angkat tangan. Iya, saya punya asuransi. Tapi saya salah, saya tidak masuk ke Commonwealth. Saya belum masuk ke Commonwealth. Saya pulang, saya masuk. Ya, di pojok kanan protes Andreas. Itu penonton inbox. Oke, terima kasih untuk para pembicara kita yang luar biasa. Kita boleh beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman.
Bapak Ibu boleh dipersilakan kembali ke tempat. Oke. Andreas tadi dibilang dia ngomongin diiming-imingin kalau teman-teman yang bertanya dan pertanyaan yang terbaik. Betul. Mendapatkan apa Andreas? 1 unit mobil. Enggak. Bukan mobil. Mendapatkan 3 kg beras. Oke, bagi penanya yang menurut para pembicara adalah penanya terbaik, ada 4 orang yang sudah di tangan saya namanya. Kita simpen namanya ya. Disimpan, tenang aja. Disimpan namanya. Kita mau panggil yang pertama. Jika dipanggil silahkan maju ke depan teman-teman yang dipanggil namanya. Kita panggil berdua, Met. Boleh. Yang pertama adalah La Vega. Boleh ke depan La Vega. Dari manajemen 2013 Malang. Iya, La Vega yang tadi panggil cantik-cantik, habis ini ngepet deh pasti bilang. Aduh dibilang cantik. Dia agak eksis di pet soalnya. Iya, tolong petnya apa namanya? La Vega apa? Oke, La Vega sudah punya gigi baru ternyata. Oke, selanjutnya Langsung aja kita panggilkan 2. Ini agak terpaksa sih. Christopher. Mana Christopher? Christopher, mana Christopher? Iya, Bet. Christophernya yang tadi bertanya ya, bukan Christopher yang satu lagi. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah Melia. Ada Melia? Melisa. Silakan Melisa. Melisa boleh maju ke depan? Oke, ini Melisa. Yang terakhir? Yang terakhir adalah Claudia. Ada Claudia? Oke. Soalnya teman-teman semua di ruangan ini, kita beri tepuk tangan buat teman-teman kita yang luar biasa ini. Met, ada satu lagi, Met. Oh iya, satu lagi. Ada nggak ya satu yang berasa nggak dipanggil? Oh, lagi keluar. Oke, nanti diwakilkan aja. Oke. Satu lagi teman kita ternyata yang tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Mentari ya, itu ternyata sedang menunaikan ibadah dulu. Oke. Oke, yang ini dulu, berempat dulu ini yang sudah. Ini bertiga di sini, satu di sini sendiri satu. Iya, kamu di sini dong. Di sini lah Vega. Udah biasa sendiri. Ega. Jadi curhat. Oke, kita akan menyerahkan hadiahnya. Nanti akan diberikan oleh pembicara-pembicara kita. Mungkin Pak Thomas boleh mewakili salah satu, 2 deh Pak Thomas memberikan 2 buat Ega dan buat Melisa. Boleh? Asyarnya? Wah, dapat apa ini? Luar biasa. Silakan. Boleh, Pak. Yang ini Pak. Ega sama Melisa. Oke, Ega mendapatkan teman baru, teman buat tidur. Ega bebas sendirian lagi. Habisnya kan Ega nggak ada teman kalau tidur, Ega. Oke, selanjutnya silakan Ega kembali ke tempat. Boleh kembali ke tempat. Boleh balik ke tempat, Ega. Boleh ke tempat. Ke tempat alamnya. Oh, mau difoto dulu. Oke, boleh, sabar. Oke, Pak Thomas boleh tahan sebentar. Nanti mau foto bareng bersama. Selanjutnya Ibu Mentari. Di mana kesediaan? Kak Mentari. Oh iya, Kak Tari. Tadi lupa. Kak Tari. Berarti lu nggak ikutin seminarnya? Ingat kan? Makanya namanya Kak Tari bukan Kak Mentari. Jangan menjatuhkan saya. Silakan Kak. Boleh buat Claudia dan Christopher. Ya. Kok Christopher mau yang boneka atau yang yang mana aja? Gak apa-apa, yang ini buat perempuan aja. Diganti nasi kotak gak apa-apa? Kita udah seneng kayak dia ya. Boleh Kak merapat ke tengah yang sudah selesai memberikan ini. Satu lagi Imam, apa Imam sudah kembali? Belum? Bapak, Ibu boleh ke tengah foto bersama berdampingan ini. Ibu di sebelah sana. Iya, jadi bingung. Sama apa ini? Aduh, Kristo. Nih, ini berlima di sini, kamu di sana. Oke, berikan senyum
yang terbaik. 1, 2, 3, cheese. Oke teman-teman, kita boleh berikan tepuk tangan kepada Bapak Ibu kembali ke tempat. Teman-teman terima kasih silahkan kembali ke tempatnya. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita mau mengakhiri nih, kita akan memberikan penyerahan sertifikat ke pembicara kita dan kepada moderator kita, kepada Ibu Frederica Colin SEMM CFP. Kami persilakan waktu dan Frederica Colin SEMM CFP. Silakan moderator. beneran saya cuma ngetes, Mer. Saya silakan. Saya cuma ngetes, karena kan udah jam makan siang, masih pada fokus apa agak ternyata masih Boleh pada fokus fokus. terus minumnya aqua soalnya Andreas. Kepada Bapak Thomas dari Ibu Mentari dimohon kesediaannya untuk ke depan karena untuk pemberian sertifikat. Oke. Boleh diabadikan. Diliput oleh jutaan pers Ukrida. Ini pemberian sertifikat kepada Ibu Mentari. Yang terakhir pemberian sertifikat kepada moderator kita Bapak Denny Iskandar. Mau berfoto bersama? Baru bertiga? Berempat? Oke. Bapak Ibu, dimohon. Fotonya banyak banget. Pak Denny sebentar tahan dulu, kita mau berfoto. Foto dulu, Pak. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Selamat kembali ke Bapak Ibu. tempat. Oke teman-teman. Teman-teman dimohon ketenangannya sebentar. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita mau nanya siapa yang sudah lapar? Siapa yang sudah lapar? Tanya pasti semua angkat tangan. Gak tanya ada yang mau pertanyaan, gak ada yang nanya. Gimana? Tanya udah lapar semua angkat tangan. Semua. Tanya yang udah asuransi kagak ada yang angkat tangan. Aduh, benar-benar ya. Oke. Kita mau mengakhiri acara ini, demikian sudah rangkaian acara seminar hari ini berakhir. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada pihak yang sudah terlibat hari ini. Saya Andres Satanael. Saya Made. Kami mengucapkan selamat siang. Terima kasih Dan sampai jumpa. Demikian seminar kali ini. Saya Seki Chandra Kurniawan melaporkan dari Ukrida TV.